bulan Rajab ini ternyata salah setunggalipun bulan haram. Terus wonten ing Islam menika ternyata di antara 12 bulan menika wonten 4 bulan haram. Bulan yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an surat At-Taubah, "Inna 'iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah ya ma khalaqas samawati wal arda fihi arba'atun hurum." Allah ngendika saat temene cacahe bulan-bulan sisi Allah yang juga 12 bulan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Fihinna arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu wonten 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan menika wonten 4 bulan yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bulan Rajab menika. 3 berikutnya wonten ing bulan kaping 11, 12 lan bulan kaping 9. 12 nika 11 nika bulan apa? Zulqa'dah. Zulqa'dah lajeng Zulhijjah bulan haji. Saha bulan ingkang kaping pisan menika Muharram. Menika 4 bulan ingkang dimuliakan di dalam Islam menika. Bahkan Allah mengharamkan peperangan di bulan haram menika sebab menghormati bulan menika. Kecuali peperangan yang dipunwarai diwarai kalian musuh-musuh Islam. Menika dalam rangka menghormati 4 bulan haram menika. Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ugi wonten ing ayat atau Allah di akhir ayat Allah ngendika fala tadlimu fihinna anfusakum. Sira kabeh aja padha berbuat zalim dumateng diri kalian sendiri dari Allah Subhanahu wa taala fihinna, di bulan-bulan menika. Atau simpel Allah negasaken malih wonten 4 bulan menika Allah menegaskan larangan berbuat kezaliman terhadap diri sendiri utawi yang berwastani kemaksiatan. Para ulama ugi jelaskan bahwa kemaksiatan di bulan haram menika nilai langkung ageng, dosanya pun langkung gede. Pramila ngatos-atos di bulan haram menika pun ngatos kita gampelaken meremehkan kemaksiatan meskipun alit. Konsolan sedipun para ulama menjelaskan menawi kemaksiatan langkung dipun tekanaken dipun larang malih di bulan haram, maka amal-amal soleh pun demikian semakin ditekankan untuk diperbanyak di bulan-bulan haram menika. Nah, keprabénan kesempatan dan kemudian sedaya berbanyak amal soleh langkung-langkung menika cetak kalian bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ugi wonten bulan Sya'ban menika Nabi ternyata semakin meningkatkan amal solehipun, terutama siyamipun, puasanipun. Bahkan wonten bulan ingkang Nabi menika paling banyak berpuasa selain menika ketimbang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban menika. Sebab napa? Ternyata bulan Sya'ban menika kathah yang ingkang lalai. Sebab bulan Sya'ban itu diapit kalian 2 bulan mulia, bulan Rajab, bulan haram kalau dan bulan Ramadan. Sehingga kathah yang ingkang lalai wonten bulan Sya'ban kalau. Lan wonten bulan Sya'ban ternyata Allah mengangkat amal-amal saleh, amal-amal yang dipuntindak para hamba menika sajroning setahun kan dipunangkat dening Allah Subhanahu wa taala. Lan wonten hadis Nabi ngendika wa habu an urfa amali wa ana shaim. Dan saya menyukai nalika amal
dia memperbanyak amal soleh terutama apa siang. Hikmah yang pakai kagum persiapan menyambut bulan Ramadan. Terus Nabi menika menawi persiapan menyambut bulan Ramadan itu kanthi meningkatkan amal soleh. Kanthi siang pun dipun tingkataken sebatas melatih jiwanipun mangke sampun biasa nalika mlebet bulan Ramadan. Rasane iki menawi kita kaum muslimin wonten ing zaman menika menyambut bulan Ramadan kanthi napa wae. Rumah itu dicat, apa meneh? Lantai ini dipun ganti, plafon ini dipun cat anyar, lansat pintu-pintu. Nah, pinten kalian Nabi Muhammad SAW menyambut bulan Ramadan kanthi napa? Ingin mempersiapkan keimanan pun dan meningkatkan amal soleh itu. Para jamaah rahimahullah, tema pengawasan kita menika makna dua kalimat syahadat. Jadi kalau kita penjelasannya bisa mulai mempelajari bab menika, tapi mungkin ini pun kita ngambali mana kita kembali merenungi dan mengkaji mana makna dua kalimat syahadat. Dua kalimat yang sering kali kita waos wonten ing sabenipun kita di setiap harinya kita membaca dua kalimat menika dalam sholat kita. Minimal setiap sholat dua kali minimal, kecuali sholat subuh wonten ing tasyahud dipun waos. Ugi nalika kita menjawab adzan, wonten malih kalimat syahadat iki. Nalika kita hendak mangertosi napa to makna dua kalimat syahadat menika. Makna syahadati alla ilaha illallah, yaitu pengertian kita menika al-i'tiqad wal iqrar annahu la yastahiqqul ibadatu wa la yastahiqqul ibadata illallah wa iltizamu dzalika wal amal bihi. Makna syahadat menika syahadat la ilaha illallah sepindah karena dua kalimat syahadat wonten kalih syahadat dengan sepindah menika la ilaha illallah. Apa sih pun menika maknanipun al-i'tiqad wal iqrar, keyakinan dan pengakuan. Keyakinan dan pengakuan annahu la yastahiqqul ibadata, bahwasanya boten berhak mendapatkan suatu ibadah illallah kejaba nami Allah. Menika makna secara umum kalimat la ilaha illallah. Wal iltizamu dzalika, lan berpegang teguh terhadap kalimat menika, terhadap konsekuensi makna kalimat menika, wal amalu bihi, sabana ngamalaken kalimat la ilaha illallah. Sehingga tiyang ingkang ngucapaken kalimat la ilaha illallah kedah dadi kalimat menika, kedah ngamalaken nggih makna ingkang dipuntujuaken kalimat menika. Yang menika kedah meyakini mengakui bahwa bilih boten wonten ingkang berhak mendapatkan peribadahan kajaba nami Allah Subhanahu wa taala, lan kedah merealisasikan wonten kehidupan menika. Jadi kita kedah apa memberikan sedaya ibadah yang kita tindakaken nami dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan boten memberikan satu jenis ibadah pun dumateng sasanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, nika makna secara umum kalimat la ilaha illallah, kalimat ingkang setiap hari kita waos dalam sholat kita, dalam azan, kemudian azan kita ngirngaken lan kita menirukan. Supados napa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita supados sering-sering membaca kalimat menika, bahkan dalam zikir afdhalul zikir annahu la ilaha illallah, zikir terbaik menika kalimat la ilaha illallah, supados umat menika tetap di dalam agama tauhid, agama Islam menika. Sebab inti agama Islam menika la ilaha illallah. Kalau fala ilaha nafyun istihqaqi man siwallahi bil ibadati kainan mangkana. Nah, kalau
tahapan pertama dalam kalimat tauhid menika sampun menerangkan dumateng kita sedaya bahwa bilih menika menafikan sedaya keberhakan dumateng utawi kagem sanesipun Allah terhadap ibadah menika. Kainan mangkana siapapun dia, baik menika nabi, malaikat sekalipun tidak berhak sedikit pun mendapatkan peribadahan. Malaikat nggih makhlukipun Allah, hambanipun Allah. Nabi Rasul nggih hambanipun Allah, utusanipun Allah. Tugasipun menyampaikan risalah saking Allah dumateng umatipun, memberikan kabar gembira lan peringatan. Kabar gembira sinten kemawon kang dumateng Allah lan Rasulipun badhe mlebet swarga. Memberi peringatan sinten kemawon kang boten taat dumateng Allah lan Rasulipun badhe mlebet neraka. Niku tugas Rasul lan Nabi niku. Terus bukan tugasnya untuk menjadi sesembahan di dalam kehidupan dunia menika. Ingkang berat mendapatkan peribadahan yang menika namung Allah Subhanahu wa taala. Niku bagian pertama dalam kalimat la ilaha illallah. Illa ini beliau pada kalimat la ilaha. Oke. Lajengipun tawi setelahnya wonten kalimat illallah. Ini bagian kedua. Oke. Illallah. Illallah gadai makna isbat. Isbat itu penetapan. Menawi la ilaha kalau nafiyun, penafian, menafikan. Menawi kalimat illallah niku isbatun, penetapan. Penetapan apa? Ya menika isbatul istiqaqillahi wahda. Menetapkan keberhakan Allah saja. Keberhakan Allah terhadap peribadahan. Terus kalau kita mengucapkan la ilaha dalam diri kita sudah meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kajaba Nabi Allah illallah, menetapkan yang menika ingkang berhak mendapatkan peribadahan naming Allah. Menika makna illallah ingkang dipun wastani isbat, penetapan. Wa mana hadhil kalimah ijmalan, lan makna kalimat ini yaitu kalimat tauhid menika la ilaha illallah ijmalan secara global yang menika apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Nika maknanya secara global. La ma'budu bihaqqin, boten wonten ingkang diibadahi bihaqqin kanthi leres, kanthi hak illallah kajaba Allah. Nika makna secara global la ma'budu, tidak ada sesembahan bihaqqin yang hak ingkang leres illallah kajaba Allah. Nika makna secara global kalimat la ilaha illallah. Wa khabaru la yajibu takdiru bihaqqin. Kalimat la wonten ing la ilaha kalau wau kedah wonten khabaripun yang menjelaskan makna maksud dari kata la dalam bahasa Arab ini. Apabila dipun jelaskan para ulama khabaripun yang menika bihaqqin. Sehingga ada makna ingkang hak ingkang leres nggih. Wal yajuzu takdiru bi maujud, lan boten diperbolehkan untuk dikhabarkan kanthi maujud yang ada. Ataupun apa menawi dipun gantos bi maujudi. Manahipun gantos la ma'budu bi maujudi illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Nika kirang manahipun. Terus tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab kenyataan pun kata sesembahan sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi karena berhala yang dipun sembah. Bahkan malaikat disembah wonten, Nabi disembah wonten. Terus nika menunjukkan faktanipun, realitanipun wonten sanesipun Allah ingkang dipun ibadahi. Tetapi nika batil. Sembahan selain Allah nika batil, boten berhak. Pramila menawi dipun atosaken dipun maknai kalimat la ilaha illallah kanthi makna tidak ada sesembahan selain Allah kemawon mekaten. Nah nika kirang tepat.
Sebab wonten pada kenyataanipun sesembahan-sembahan selain Allah. Sehingga langkung tepatipun nalika kita maknai kalimat la ilaha illallah kanthi makna la ma'budu bihaqqin illallah. Boten wonten sesembahan ingkang hak ingkang bener-bener berhak menerima peribadahan illallah kajaba ning Allah. Amin. Oke, makna ingkang terus terkait makna kalimat la ilaha illallah. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Oke, wonten beberapa penafsiran ingkang kirang tepat ini terkait makna la ilaha illallah menika. Ingkang sepindah napa? Dia menika kalau ingkang sampun dipun singgung ketika kalau annama la ma'budu illallah. Bahwasanya maknanya pun kalimat menika boten wonten sembahan selain Allah. Menika kirang tepat kalau sebab faktanipun realitanipun ternyata ada selain Allah yang dipun ibadahi. Wa hadza tafsirun naqisun yuaddi ila mafhumil batil. Nah, ini penafsiran ingkang kurang. Penafsiran ingkang kurang ingkang saged membawa kepada pemahaman ingkang batil ingkang merusak. Di mana anak ulama ma'budin bihaqqin aw batilin wallah. Sehingga nalika kita maknai kata sekolah wau bisa napa dipun pahami bahwa semua yang diibadahi baik itu yang hak atau yang batil itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Nah, ini kan sesuai dengan makna kalimat la ilaha illallah. Ini kan yang sepindah. Di antara makna-makna yang kan kira tepat. Ini kan nomor kali la khaliqa illallah. Nah, jika kita maknai kalimat la ilaha illallah kanthi makna la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kajaba nami Allah. Hanya sebatas itu. Nah, ini kok hanya sebagian makna dari kalimat la ilaha illallah. Menawi kita nami memaknai kalimat la ilaha illallah kanthi makna la khaliqa illallah saja, niku kirang. Tapi ini kok termasuk bagian daripada makna kalimat la ilaha illallah. Terus menawi kita nami nyekapaken kanthi makna la khaliqa illallah saja, niku nami menetapkan rububiyah Allah kemawon. Tidak sampai mencakup pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, keberhakan ibadah agama Allah Subhanahu wa taala. Terus niku makna ingkang kirang. Meskipun itu masuk bagian daripada makna kalimat la ilaha illallah. Ugi wonten ingkang memaknai la hakimiyata illallah. Tidak ada hakimiyah penegak hukum kajaba nami Allah. Wa hadza aidan juz'un min ma'naha. Ini pun juga termasuk bagian dari makna kalimat la ilaha illallah. Termasuk bagian. Atasipun nggih maknanipun terus la hakimiyata illallah, tetapi menawi nyekapaken kanthi makna nika kemawon. Kemudian menafikan makna yang lainnya, nah ini ingkang kirang tepat. Ini ingkang kirang tepat. Nah, ini hanya salah satu cakupan mawon makna kalimat la ilaha illallah. Terus makna yang mencakup sedaya makna kala iki menika nalika kita maknai kalimat la ilaha illallah menika ganti makna la ma'budu bihaqqin illallah. Boten wonten sesembahan ingkang hak inggih menika kajaba nami Allah Subhanahu wa ta'ala. Salajengipun menika makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau yang sepindah sampun makna kalimat syahadat la ilaha illallah. Hingga nomor kali makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ini kenapa? Wal i'tirafu batinan wa zahiran annahu abdullahi wa rasuluhu ila nasi kafatan wal amalu bi muqtada hadhihi syahadat. Nah, ini kalau makna itu. Yang menika pengakuan secara batin lan zahir. Secara batin lan zahir annahu abdullah, bahwasanya dia Muhammad menika Abdullah, hambanipun Allah. Hambanipun Allah. Atasipun apa? Muhammad menika nggih menungso kados kita sedaya menungso, butuh makan, butuh minum, butuh napa ingkang dipun betahaken manungsa sanesipun sami
menempatkan beliau dalam dua posisi ini kok sebagai Abdullah dan Rasulullah, kita saged memberikan hakipun Nabi Muhammad SAW ganti leres, ya, boten bersikap tafrid itu mengurangi, ya, boten memberikan hakipun sebagai Rasul, tidak mau taat dumateng Rasul, itu tafrid, mengurangi, utawi ifrat, berlebih-lebihan, sikap hulu, menganggap Nabi Muhammad sebagai ilah, sebagai sesembahan misalnya pun, okay. Padahal Nabi Muhammad seorang Abdullah, hamba Allah. Apa sebut boten mempunyai hak untuk diibadahi. Nah, itu. Rasuluhu ila nasi kafatan. Beliau adalah utusanipun Allah kepada seluruh manusia, kafatan, seluruh manusia. Dan syariatipun Nabi Muhammad menika mencakup sedaya manusia. Menawi nabi-nabi saderengipun hanya mencakup kaumipun kemawon, tidak berlaku kepada seluruh manusia di dunia menika. Menawi Nabi Muhammad, Nabi kita menika gak ada keistimewaan, diputus untuk semua manusia, bahkan jin pula. Okay. Jin menika kita Pak dari kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Pramila dalam surat Al-Zariyat Allah menika wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia, bahkan jin didahulukan. Jin dan manusia kada untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini bahkan itu disebut takolain, dua makhluk yang dibebani kanthi apa? Kanthi syariat menika. Pramila jin menika menawi wonten majelis-majelis itu menika nggih mereka datang Pak, ikut mendengarkan. Seperti majelis kita pada malam hari menika bisa jadi banyak jin yang ikut berdatangan menyimak ayat-ayat Al-Qur'an, menyimak pelajaran-pelajaran agami menika, mungkin mendapat pelajaran. Okay. Bisa jadi jumlah mereka lebih banyak daripada kita yang hadir di masjid ini kok. Tapi kita belum sadari mawon, boten ngertos. Sampai kita boten jin duduk bersama-sama mungkin kata Pak. Tapi kita boten mamar prosi. Nah ini kok sebab jin itu tidak ada kewajiban melaksanakan syariat Islam. Pramila wonten jin kafir, wonten jin muslim. Ya, wonten jin muslim. Jadi kalau kita beranak pinak, kita menikah lah sampai itu sami. Seperti kaum manusia sami, ya. Mereka tinggal di sekitar kita, tapi kita tidak paham, tidak bisa melihat. Di pramila kita ngapasan terus menawi membuang barang-barang yang nomor panas, ya, air panas, atau yang pas kita menyiram di sembarang tempat, mas pas malah rumit, nomor yang harus di tempat-tempat yang lubang-lubang kecil kita siram, kagem air panas menawi saged dipun campur mungkin kalian air dingin biar tidak mengenai sendiri kita dari kalangan jin. Apabila kata kasus yang ingkang dipun rasuki jin sebagai menapa? Oke, dendam kalian yang menika sebab nyiram anak ibu anak jin menika saya. Oke, apabila nika kita ngatos-atos sama ngatos kita sembarangan ingin pun buang air kecil sami, buatan buang air kecil sembarangan, nanti kena sederek kita sakit penyakit dan sakit itu. Wal'amalu bimuqtadahati syahadat. Mungkin apa kedah ngamalakan konsekuensi utawi ngamalakan napa yang dibutuhkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah menika. Sama ini mungkin di akhir wonten di akhir pembahasan di akhir bab ini wonten penjelasan secara rinci mana kalimat utawi syahadat Muhammad Rasulullah menika. Salajengipun kita bahas terkait arkanus syahadatain, rukun kalimat
menika napa berdiri bila mampu nggih. Napa niat termasuk meskipun sebagian mengatakan menika syarat nggih, tapi napa niku termasuk rukun. Kemudian wonten maos Al-Fatihah, rukuk lan sakit rukun niku rukun. Wajib kedah dipun tindakaken lan bagian daripada salat menika. Semanten ugi rukun dalam kalimat syahadat menika. Nggih, bagian yang kedah ada, harus ada, harus dilaksanakan, dan itu termasuk bagian dari kalimat menika. Ingat tidak? Arkanul la ilaha illallah rukunan. Ternyata kalimat la ilaha illallah menika gadai dua rukun. Dua rukun menika kedah wonten. Harus kita jaga dalam kalimat la ilaha illallah menika. Huma inggih menika an-nafyu wal itsbat. Penafian dan penetapan. Iki kata sing dipun jelasaken di awal wonten penafian wonten penetapan. Nah niku dua rukun. Dua perkara menika ternyata menjadi dua rukun kalimat la ilaha illallah. Atasipun kedah wonten dalam diri seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik secara i'tiqad, secara keyakinan maupun secara perbuatan. Kedah wonten dua rukun menika an-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. Rukun yang sepindah ya menika an-nafyu. Pada kalimat la ilaha. La ilaha menika adalah rukun pertama pada kalimat la ilaha. Yubtilu syirka bi jami'i anwa'ihi wa yujibul kufra bi kulli ma yubadu min dunillah. Dados kalimat la ilaha menika membatalkan kesyirikan, menafikan kesyirikan, perbuatan syirik. Syirik itu apa? Menduakan Allah. Menduakan Allah. Menduakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa penghuni penunggu pohon besar saya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dijadi anwa'i dengan berbagai macam-macam kesyirikan. Ada atas kalimat la ilaha, rukun pertama menika meniadakan atau menafikan kesyirikan. Wa yujibul kufra bi kulli ma yubadu min dunillah. Kalimat la ilaha atau rukun pertama nafiyun menika mewajibkan untuk mengingkari, mengkufuri sedaya napa ingkang dipun ibadahi selain Allah, mengingkari napa peribadahan dumateng sasanipun Allah Subhanahu wa taala. Rukun ingkang sepindah. Kedah wonten atas dalam diri kita. Dan niku sampun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, katanya apa? Menjauhi perbuatan syirik. Sebab itu menafikan kesyirikan dan tauhid menika tidak mungkin bertemu, tidak mungkin bersama dalam diri seseorang. Menawi dalam diri seorang ada la ilaha illallah, wonten kalimat tauhid, wonten keimanan, pramila dalam dirinya pasti akan hilang ketika kesyirikan. Jika anda sepindah. Yang nomor kali baru mustani rukun yang kedua yang menika al-itsbat, penetapan pada kalimat illallah, pada kata pada lafaz illallah. Bagian kedua. Yuthbitu annahu la yastahiqul ibadata illallah. Menetapkan apa? Yang menika menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak mendapatkan peribadahan kepada Allah. Wa yujibul amalu wa yujibul amala bidzalika, dan mewajibkan amal dengan hal itu. Nah niku. Terus nalika kita sampun mengikrarkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sepindah kalau kita menjauhi perbuatan syirik. Nomor kali kita apa? Menetapkan ibadah niku nami kagem Allah. Habisipun kedah
memberikan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam-macam peribadahan ingkang wonten nalika. Wa qad jaa ma'na hadaini ruknaini fi katsirin minal ayat. Kathah ayat ingkang menjelaskan makna dua rukun menika. Di salah satunggalipun wonten surat Al-Baqarah, Allah ngendika surat Al-Baqarah ayat ingkang 256 seketika Al-Quran. Allah ngendika faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Allah ngendika faman yakfur bit-taghut sinten kemawon ingkang mengkufuri taghut. Taghut itu napa? Sedaya ingkang dipunibadahi sanesipun Allah Subhanahu wa taala lan yang baik pun ridho seneng dipunibadahi. Nah nika taghut. Sinten kemawon ingkang mengkufurinya apa sipun boten beribadah dumateng taghut, nggih, boten berbuat syirik kalau wa yu'min billah lan beriman dumateng Allah, lan beribadah dumateng Allah, hanya memberikan ibadah dumateng Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, yang baik pun telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Nah, ini salah satu ayat yang menjelaskan makna dua rukun kalau nafi wal isbat, penafian dan penetapan la ilaha kalian illallah kalau. Wonten ayat sanesipun yang wonten ing surat Az-Zukhruf nggih. Allah ngendika ayat yang ke-26 Allah ngendika terkait tentang Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Nggih. Allah ngendika lan tatkala Ibrahim berkata dumateng kaumipun, bapakipun lan kaumipun. Nalika Ibrahim ngendika matur dumateng bapakipun lan kaumipun, innani bara'un mimma ta'budun. Ibrahim ngendika innani satemene aku bara'un berlepas diri saking napa-napa ingkang kalian ibadahi. Nah nika makna penafian, menafikan nafiyun la ilaha nggih boten wonten sesembahan ingkang hak nggih. Menika dipun jelasaken wonten ucapanipun Nabi Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun, satemene aku berlepas diri saking napa ingkang kalian ibadahi. Illal ladzi fatarani, kajaba zat menika Allah ingkang menciptakan aku. Nah nika menegaskan makna isbat, menetapkan ibadah kagem Allah. Illal ladzi fatarani, kajaba Allah ingkang menciptakan aku. Nah nika dua ayat atau di antara ayat-ayat yang menjelaskan makna dua rukun kalimat la ilaha illallah. Salah satunya rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi kalau rukun kalimat la ilaha illallah terkali, dan rukun syahadat Muhammad Rasulullah dimonten kali sani. Laha ruknani, dua kalimat ini kok gak ada dua rukun ugi. Ini kan apa? Qauluna abduhu wa rasuluh. Yang ini kok abduhu wa rasuluh. Ini kan sepindah abdu, hambanya. Wa rasuluh ini kan rukun yang kedua. Atasipun dalam mengucapkan kalimat la Muhammad Rasulullah, kedah wonten dalam diri kita keyakinan Muhammad ini adalah abdu, hamba-Nipun Allah Subhanahu wa taala. Hingga nomor kali dan menjadi rukun kedua yang kita kedah meyakini Muhammad adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wa huma yanfiyanil ifrata wa tafrid. Keduanya yang menika rukun abdu wa rasul kalau menafikan saged nebihaken saking sikap ifrat. Ifrat itu apa? Berlebih-lebihan, bersikap berhulu matang Nabi Muhammad. Nalika kita meyakini Nabi Muhammad adalah abdu, hamba-Nipun, artinya Muhammad adalah manusia sebagaimana kita manusia, maka itu bisa menjauhkan kita dari sikap
berlebihan mengangkat Nabi Muhammad di atas nama derajat ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken sebagai manusia. Nggih. Atasipun menawi kita meyakini Muhammad sebagai manusia nika boten berhak mendapatkan peribadahan. Nika sepeda. Lan menawi kita menjaga rukun yang kedua Rasulullah sebagai rasulnya, nah nika saged mengurangi atau menjauhkan kita saking sikap tafrid, meremehkan. Tentu bukan meremehkan Muhammad, sebab Muhammad adalah utusan Allah. Oke. Tentu kita napa? Ya kita mentaati, kita sendiri tahu gimana kawin Nabi Muhammad SAW, kita memuliakan dan sakit betul-betul. Dan mengagungkan beliau, mencintai beliau. Bahkan seorang muslim juga kita mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya dumateng keluarganya pun, putranya pun, bahkan dumateng dirinya sendiri. Nah, juga seorang muslim kita apa? Mengagungkan beliau, mencintai beliau melebihi cintanya dumateng dirinya sendiri. Sebab apa? Rasulullah Nabi Muhammad adalah seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Terus itu dua rukun kalimat Muhammad Rasulullah. Oke, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini juga dua kalimat kalimat syahadat itu kalimat dua rukun. Hingga semenjak abdu dan nomor kali rasuluhu. Menikah terkait rukun dua kalimat syahadat. Wa ma'na al-'abdu huna al-mamluk al-'abid ay annahu basharun makhluqun mimma khalaqa ma khuliqa minhu al-bashar. Dijelaskan makna abdu yang menika al-mamluk al-'abid. Mamluk itu menunjukkan apa? Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, al-'abid yang beribadah, yang menyembah. Terus Nabi Muhammad itu kados manungsa sanes sebenarnya itu beribadah di mana Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan al-ma'bud. Kata Nabi Muhammad itu al-'abid, seorang yang beribadah, sanes al-ma'bud, sanes yang diibadahi. Nah, itu cakupan makna rukun yang pertama, abdu, hamba pun. Aina basyarun makhlukun, bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang manusia yang diciptakan mimma khuliqa minhu bashar, dari bahan yang memang diciptakan manusia yang lainnya. Jadi sama. Yajri alaihi wa yajri alaihi, berlaku kagum beliau apa yang berlaku bagi manusia lainnya. Atau sipun lain manusia pun yang membutuhkan makan, minum dan kawasan. Tapi manusia pun gadai hawa nafsu, gadai kecondongan kepada lawan jenis. Nabi Muhammad kisahnya gadai kecondongan kepada lawan jenis. Butuh menikah lah saat itu sama. Jadi kadang sedih, kadang bahagia. Nah, ini kamu menunjukkan beliau seorang basyar, seorang manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alaysa Allahu bikafin 'abdah. Maka Allah mencukupi. Tidaklah Allah, apakah Allah tidak mencukupi bagi hamba-Nya pun. Nah, Allah menyebut Nabi sebagai abdahu, hamba-Nya pun. Wonten ing ayat menika. Ugi wonten ing ayat sanesipun Allah menika, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab. Ugi sami wonten ayat menika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai hamba-Nya pun. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang anzala, menurunkan, ala 'abdihi, atas hamba-Nya pun. Nah, Nabi Muhammad disebut kanthi napa? Hamba-Nya pun. Nika menunjukkan bahwa pilih Nabi Muhammad ugi sebagai seorang hamba, seorang hamba yang ada kewajiban beribadah. Maka terbantahkan sebagian golongan yang mengatakan menawi sampun sampai derajat ma'rifah boten kedah salat malih, boten wajib salat malih. Nabi
Ugi Allah berfirman wonten ing surat sanesipun wonten surat Al-Isra Allah ngendika subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Sami wonten ing ayat menika Allah nyebat Nabi Muhammad sebagai hamba-Nyipun. Subhanalladzi Maha suci Allah yang asra menjalankan bi 'abdihi kanthi hamba-Nyipun yaitu Nabi Muhammad SAW lailan minal masjidil haram pada suatu malam saking Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, ini kok nedahaken bahwa Nabi Muhammad sebagai seorang hamba.